Selamat malam, selamat datang di channel Tebagustea. Di sini saya akan membahas hasil Liga Champion yang sudah berlangsung pada hari Rabu dan Kamis. Yang sangat seru yaitu terjadinya hujan gol di Liga Champion pada match day yang ketiga ini. Itu sangat seru sekali lah ya. Walau yang tim bantai-bantai itu menangnya itu rata-rata lawannya terkena kartu merah, kecuali misalnya kita tahu seperti Arsenal, dia tidak kartu merah melawan ATM 4-0. Itu Arsenal sangat solid karena pertahanannya itu Arsenal paling solid lah di Liga Inggris ataupun di Liga Champion, karena Arsenal backnya sangat rapih lah ya, karena dia backnya itu tidak pernah ganti-ganti, karena sudah terbentuk lah, ya sudah terbentuk selama hampir 3 musim lah oleh Arteta. Jadi back Arsenal itu sangat kokoh. Kita lihat dari musim kemarin yang di perempat final dia bisa mengunci kemenangan Real Madrid dengan clean sheet 2 pertandingan. Nah, itu membuktikan Arsenal sangat solid dalam hal defense. Padahal di Real Madrid terdapat Kylian Mbappe, tapi tidak bisa menembus pertahanan yang sangat solid dari Arsenal. Nah, yang tidak mengejutkan itu ya Barcelona lah, lawan Olympiakos bisa membantai, tambah plus kartu merah dari Olympiakos. Kita tahu sendiri Olympiakos itu kan dari Liga Yunani kan, itu di atas kertas sangat jauh dengan Barcelona yang Liga Spanyol, liga terbaik saat ini. Dan untuk PSG luar biasa, dia bisa membantai Leverkusen dengan skor agregat dengan selisih 5 gol. Itu sangat luar biasa tanpa ada yang kartu merah. Dan kita bisa melihat kebangkitan dari Liverpool yang bisa membantai Frankfurt tanpa kartu merah ya. Jadi 11 lawan 11, itu sangat keren Liverpool. Itu berkat dicadangkannya Muhammad Salah menurut saya, karena pemain lebih fluid lah ketika tidak salah. Jadi bola tidak dialihkan ke salah sentris lah. Jadi bisa ke semua pemain. Jadi pergerakannya sangat dinamis lah ya, tidak berpatok kepada pemain seperti Salah. Dan Salah menurun pada musim ini. Kita bisa lihat lah statistik Salah musim ini, baru mengemas 2 gol dan 2 assist. Itu sangat tidak salah banget, karena biasanya Salah itu menggendong skuad Liverpool. Kita lihat pada musim kemarin dia sangat menggendong, dia hampir 50 kontribusi gol di Liga maupun di Liga Champion. Tapi pada musim ini jauh berbeda. Mungkin kita berpikir positifnya, Salah masih beradaptasi dengan pemain-pemain baru, karena dia di sayap kanan itu bekerja sama dengan Frimpong. Kita tahu sendiri Frimpong pemain baru pada musim ini. Tapi kalau kita bisa lihat secara negatifnya mungkin Salah sudah habis, karena kita sendiri dari musim kemarin akhir-akhir kompetisi Liga Inggris mau berakhir, Salah sudah mulai tidak berkontribusi lagi pada skuad Liverpool. Nah, pada musim ini semakin menurun dia. Mungkin faktor usia juga mempengaruhi. Nah, untuk yang sangat mengejutkan lagi yaitu skuad Napoli yang ada De Bruyne dibantai oleh PSV dengan skor 6-2. Itu sangat di luar Nurul. Mengapa di luar Nurul? Karena Napoli bermain dengan 11 pemain, tidak ada kartu merah, tapi bisa dibantai oleh klub Belanda. Tahu sendiri Belanda peringkatnya ke-7 di liga-liga Eropa koefisiennya.
Liga ke-7, Liga Belanda Eredivisie, mengalahkan Serie A yang peringkat 3 besar di Liga Eropa. Itu sangat memalukan menurut saya. Memang kita tahu sendiri Antonio Conte itu kalau di UCL itu Liga Champions itu sangatlah jelek ya. Kita lihat dari tren rekodnya lah dari Juventus. Dia biasanya di UCL itu selalu tidak lolos grup, kalau enggak minimal 16 besar. Dia seringnya tidak lolos grup dan main di Europa League. Itu sangat Conte banget. Kita lihat lagi di Chelsea, dia tidak bisa melangkah jauh di UCL bersama Chelsea. Nah, untuk itu saya rasa emang Conte itu bukan spesialis pelatih yang jago di Liga Champions, tapi dia itu hanya jago di Liga saja. Kita tahu di Juventus dia menguasai Liga Italia selama 3 musim berturut-turut. Di Chelsea juara, dan di Napoli dia juara, di Inter dia juara. Memang pernah dia membawa final di Eropa, tapi bukan sekelas champion, hanya Europa League final. Itu juga dia kalah, dia tidak pernah memenangkan Liga Champion. Nah, untuk itu kita akan lihat apakah Napoli bisa bangkit pada match selanjutnya, ataukah mungkin dia sangat kewalahan lah Conte. Tapi kita lihat Madrid ya, kita tahu sendiri, wajar dia menang 1-0 karena lawan Juventus pertahanannya sangat kuat sekali pada musim ini, walaupun dia selalu kalah ya di Liga Champions, tapi dia sangat kuat lah. Baru kalah lawan Madrid, itu pun kalah hanya dengan skor 1-0, tidak dibantai lah ya. Nah, untuk pertandingan yang lainnya, Munchen tahu sendiri, Munchen solid banget pada musim ini. Dia sangat menggendong Liga Jerman di Liga Champions. Walaupun kita tahu sendiri Munchen terakhir final Liga Champions 2020, dan yang terakhir itu Borussia Dortmund. Tapi Munchen sekali final itu rasio untuk juaranya sangat tinggi. Kalau Dortmund ya dia hanya beruntung dalam undian lah ya bagannya. Kalau Munchen sekali bagus dia biasanya langsung juara ketika di final. Jadi Munchen ya solid lah pada musim ini. Dan hasil selanjutnya dari Inter menang dengan skor 4-0. Ya wajar lah, itu lawan tim kecil. Jadi yang menggendong Itali sepertinya akan Inter kembali, karena musim sebelumnya juga 2024-2025 Inter masuk final. Karena Inter kalau di UCL itu Liga Champions itu kayaknya hokinya sangat tinggi lah ya. Dia bisa mencapai final atau semifinal. Cuman kalau untuk juara Serie A sepertinya berat lah ya. Serie A kalau final melawan Spanyol atau Inggris, dia selalu kalah. Itu fakta dan realitanya seperti itu. Memang Inter kemarin lawan Prancis, tim Prancis, PSG. Nah, dia juga tidak bisa menang. Nah, dari situ Liga Serie itu memang bisa final, tapi untuk juara sepertinya sangat berat untuk Serie A. Karena kita tahu sendiri finansial klubnya itu tidak setara atau tidak besar seperti Liga Inggris ataupun Liga Spanyol. Jadi Serie A hanya menantikan keajaiban lah atau keberuntungan di Liga Champions. Untuk bersaing juara sepertinya Serie A itu masih kalah lah sama Liga Prancis seperti PSG, itu sangat kalah. Apalagi Liga Inggris dan Liga Spanyol sangat jauh, sangat jomplang lah ya. Jadi wajar lah yang juara UCL rata-rata Liga Inggris ataupun Liga Spanyol, karena dia finansialnya sangat bagus kalau untuk Liga Spanyol dan Liga Inggris, apalagi Liga Inggris.
juara terakhirnya aja, peringkat terakhir itu hadiahnya lebih besar daripada juara Liga Belanda Eredivisie. Pada musim kemarin juga kita lihat peringkat terakhir itu pendapatannya lebih banyak dibandingkan juara Eredivisie. Itu fakta dan realitanya seperti itu. Jadi liga-liga lain itu susah untuk memenangkan champion selain Inggris dan Spanyol, karena itu finansial klubnya itu sangat jomplang lah ya, antara Liga Inggris, Liga Spanyol, dan liga-liga lain itu sangat jomplang sekali. Jadi liga-liga ini tuh hanya mengandalkan keberuntungan dalam bagian dalam undiannya itu hanya jadi liga lain itu selain Liga Inggris dan Spanyol itu hanya mengandalkan keberuntungan dalam undian lah ya, undian bertemu. Jadi kalau dia langsung bertemu tim-tim kuat Liga Inggris, Liga Spanyol, sepertinya berat. Untuk minimal semifinal itu sangat berat. Mungkin ada kejutan lah seperti Ajax semifinal 2019. Hanya itu. Setelah itu tidak ada. At least yang ada cuman Liga Serie A yang kejutan dan Bundesliga itu, dan Liga Prancis, karena itu juga PSG, hanya PSG. Ya mungkin kayak AS Monaco lagi gacor gitu kan. Tapi yang biasanya semifinal itu ya paling kita lihat PSG. Itu juga masih hitung jari lah, PSG juga bisa masuk semifinal ataupun final. Mungkin musim kemarin kita tahu sendiri tim-tim seperti Real Madrid, Barcelona, dan seperti Liverpool atau Chelsea lagi menurun. Apalagi Madrid musim kemarin sangat menurun. Nah, yang sebenarnya bagus itu sebenarnya Barcelona, cuman dia kalah hoki oleh Inter Milan. Kita tahu agregatnya sangat tipis sekali. Dia hanya selisih 2 gol lah dari agregat, itu sangat tipis banget. Jadi dia itu kalahnya tipis-tipis lah ya. Ya mungkin karena itu Barcelona tidak bisa sampai final Liga Champions. Jadi udah lama lah ya Barcelona jarang menyentuh semifinal, sekali menyentuh dia kurang hoki oleh Inter Milan lah ya, dikalahkan. Karena Inter Milan itu kita tahu sendiri lah, terakhir kan dia semifinal 2023. Jadi Barca kalah mental lah ya dalam segi semifinal pada musim kemarin lah ya, 2024 2025. Nah untuk 2025 2026 sepertinya ini akan lebih seru. Kita belum bisa menilai siapa yang juara pada musim ini untuk Liga Champions, karena fase grup itu tidak harus superior, yang penting lolos. Kita contoh Liverpool musim kemarin, dia superior, calon juara, kandidat, tapi dia kalah oleh PSG yang lolos ke 16 besar lewat playoff. Nah jadi untuk musim ini juga kita tidak bisa menilai terlalu dini untuk juara champion pada musim ini. Kita lihat saja siapa yang lebih konsisten pada babak ke knockout atau babak gugur. Nah itu yang bisa juara Liga Champions pada musim 2025-2026. Untuk itu kita lihat saja. Untuk selanjutnya apakah match 4 Liga Champions akan lebih seru dari match 3? Kita lihat saja. Untuk itu kita lihat apa yang terjadi kejutan pada match 4. Salam olahraga.